teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas Pak Trisno. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, di pagi hari ini saya coba membawakan firman ya, di mana saya sudah tanya kepada Tuhan, apa sih yang akan disampaikan kepada anak-anakmu di pagi hari ini. Saya diingatkan waktu kita HUT Dorea ya, di tanggal 6 ya, Januari. Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, tolong sampaikan bahwa Allah Yahweh selalu ya memandang kepada anak-anaknya, siapakah yang berakal budi dan mencari Allah. Itu yang selalu diingatkan setiap kali saya bersaat teduh setiap pagi. Dan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali untuk dari Yeremia ya, 17 ayat 7 dikatakan, "Berkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harap kepadanya." Ya. Jadi tema di pagi hari ini istilahnya yang akan disampaikan adalah perjalanan hidup sebagai orang percaya selalu membutuhkan ketahanan iman. Ya, mungkin kita pernah ingat bahwa selalu Tuhan mengingatkan seperti Abraham. Abraham disebut bapak orang yang beriman. Kenapa? Karena Abraham telah melewati berbagai usianya. Ya. Sampai terakhir Abraham sempat goyang ya karena belum dikaruniai anak ya. Akhirnya Sarah minta supaya budaknya yang diberikan kepada Abraham, lahirlah Ismail. Padahal Ismail adalah bukan anak perjanjian. Sampailah akhirnya Abraham bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan meneguhkan kembali iman Abraham. Lahirlah Ishak yang menjadi anak perjanjian. Itulah proses kehidupan. Nah, hal yang sama juga dialami yang saya akan share pada hari ini adalah mengenai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, di dalam perjalanan kehidupannya kita selalu banyak mengalami kegagalan, ya. Banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak sanggup menghadapi segala kesukaran karena tidak memiliki kehidupan doa. Ingat, yang pertama adalah kehidupan doa. Ya, kehidupan doanya tidak terus-menerus dilakukan dengan setia. Ya, mungkin teman-teman ingat ya perjalanan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus setiap pagi datang loh berdoa. Ya, kepada Bapaknya. Masih gelap-gelap ya, dalam Markus 1 ayat 5 itu. Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya setiap pagi. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Cuman kadang-kadang manusia yang nggak mau jalanin. Lagi enak tidur, meluk guling, meluk bantal, gitu ya. Ngapain sih mesti bangun pagi-pagi? Tuhan Yesus ini kasih contoh, subuh masih gelap ya. Inilah yang menyebabkan kegagalan dari kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan ya dengan segenap hati ya. Nah, pada pagi hari ini saya mau share ya cerita mengenai, di Tuhan kasih saya cerita mengenai Naomi. Mungkin teman-teman udah tahu ya cerita mengenai Naomi ya. Kebetulan dulu kepala sekolah saya waktu di sekolah namanya Naomi. Dan pendeta saya di GKI Cibunut juga namanya Naomi. Saya banyak ketemu orang yang nama Naomi. Ya. Naomi kan sebenarnya artinya dia selalu bergembira ya. Sukacita, dia membawa kegembiraan. Ya. Tapi dalam cerita Naomi ini sebenarnya kita banyak belajar. Tuhan kasih saya, coba bacalah kitab Rut 1, 2, 3, dan 4. Disitulah kita bisa belajar apa sih sejarah perjalanan kehidupan Naomi yang memang seringkali itu sangat relevan nih dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya kata-kata yang pertama Tuhan kasih adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, garis bawahi, diberkatilah
orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, nggak akan diberkati. Ya jelas firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan manusia, hikmat manusia, ya. Atau kita mau belajar dari orang-orang yang sukses, boleh, nggak apa-apa. Tapi andalkan Tuhan lebih dulu, karena berkat itu sumbernya datangnya dari Tuhan, ya, bukan dari sesama manusia, bukan dari orang-orang pinter, bukan dari sekarang lagi diagung-agungkan siapa yang menjadi capres, cawapres, bukan, ya. Tetap sumbernya adalah Tuhan. Makanya Tuhan selalu ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya yang dicari, karena Tuhan sendiri adalah sumber dari kebenaran itu. Nah, terus selanjutnya semuanya akan ditambahkannya kepadamu, ya. Jadi statement pertama yang Tuhan kasih adalah firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harap pada Tuhan, ya. Selanjutnya baru Tuhan kasih, coba baca kitab Rut, ya. Seringkali ya manusia tuh ya dalam realitanya seperti, mungkin saya ulas sedikit ya kata-kata motivator ya. Itu kata motivator tuh Jack Ma kan, ya, yang sering orang tuh melihat, sebenarnya ini ada di dalam kitab Alkitab juga ada. Tapi Jack Ma kasih statement begini, today is difficult, hari ini susah. Tomorrow much more difficult, besok lebih susah lagi, ya. Terus dia bilang apa? But the day after tomorrow is beautiful. Tetapi most people die tomorrow evening. Ya, artinya apa? Dibilang hari ini sulit, besok kok sulit lagi ya? Kapan selesainya penderitaan kita nih? Kayaknya kita udah masa penantian udah 10 tahun, 15 tahun, lebih dari 20 tahun, kok doa kita belum dijawab-jawab. Ya. Tapi Jack Ma bilang, the day after tomorrow is most beautiful. Karena memang Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah. Rancangan Tuhan jauh lebih indah dari segalanya, dari yang kita pikirkan. Tapi kebanyakan orang, ya, dia udah kecewa dulu, meninggalkan Tuhan, bahkan sampai ada bunuh diri, ya. Kita kan pernah lihat ya, bahwa artis-artis banyak yang bunuh diri padahal dia sukses. Dia bilang apa? But the most people die tomorrow evening. Jadi karena dia kecewa, meninggalkan Tuhan, pindah agama lain atau pindah gereja lain, mencari kepuasan diri, ya, memuja Allah-Allah lain untuk kepuasannya, ataupun bergaul dengan lingkungan yang salah, karena dia merasa lingkungan itu bisa menghibur dia yang nyata. Tuhan gak pernah jawab doa dia. Akhirnya dia masuk ke pergaulan yang salah, sampai akhirnya ya dia meninggalkan Tuhan, bahkan ada yang bunuh diri karena gak sabar. Itulah sifat manusia. Nah, sekarang kita mau belajar dari kitab Rut, ya. Mungkin saya gak mau bacain kitab Rut tuh, walaupun hanya 4 kitab ya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca, ya. Tapi di sini Tuhan kasih hikmat setelah saya baca 4 kitab Rut tadi, ya. Di dalam kitab Rut yang pertama itu adalah mengenai kemalangan. Mungkin teman-teman nanti baca. Kitab Rut yang pertama itu isinya kemalangan yang dialami Naomi, ya. Kitab Rut yang kedua isinya adalah kegigihan, bagaimana Naomi mau tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam situasi sulit, ya, itu kegigihan. Nah, inilah orang Kristen butuh kegigihan. Yang tadi saya bilang, perjalanan hidup butuh ketahanan iman, ya, karena Tuhan minta kita belajar. Kita belajar justru dalam penderitaan, dalam kesusahan, ya, itu adalah ujian iman supaya kita makin bisa bertahan sampai akhir. Yang ketiga, kitab Rut yang ketiga, kalau teman-teman baca, itu istilahnya akhirnya harus percaya, tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Dia di mana dia mau move on, dia bergantung kepada Tuhan, dia kembali
ya, dari tempat pengasingannya di Moab, dia kembali lagi ke tempatnya, ke kampung halamannya, ya, dan situ bertemulah dengan Boas. Boaslah yang dijanjikan Tuhan untuk membawa Rut, yang akhirnya di Rut keempat, kalau teman-teman baca, Tuhan memberikan kemenangan kepada Naomi. Ya, kemenangan itu tidak mudah dicapai, harus lewat penderitaan, harus lewat kegigihan, harus tetap percaya. Makanya tadi Yeremia bilang, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ini adalah kunci utama. Kehidupan doa tetap dijaga, ya. Yang akhirnya Naomi bisa mengalami kemenangan. Jadi ceritanya dari misery, itu kesengsaraan, sampai victory. Misery itu selalu membawa victory. Tapi di dalam misery dan victory itu ada yang namanya penderitaan. Ya, ada namanya kegigihan yang harus kita lewatin. Ada namanya percaya diri yang harus kita bangun. Semua itu harus didapat dengan kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Jangan dicari dari hikmat manusia. Jangan dicari pada pergaulan-pergaulan yang bisa membawa kita bahagia. Itu hanya sementara, teman-teman. Ada yang hobinya sekarang, saya sering sekali ketemu di gereja ya, tiap minggu. Dia rajin tiap minggu. Ya, persekutuan doa rajin, dengar khotbah rajin, tapi tetap di dalam hati nanya, sebenarnya kita hidup di dunia mau apa ya? Saya dengar banyak orang yang sengsara, ya, banyak orang yang kecewa, apalagi banyak orang yang dikecewakan oleh teman dekat. Rata-rata teman dekat ataupun keluarga inti sering membawa kita kecewa. Akhirnya timbul pahit, akar pahit, ya. Itu yang Tuhan bilang, yang dialami oleh Naomi. Saya sekilas ya, highlight, kebetulan saya ada coret-coret dikit. Rut nomor pasal 1 itu disebut kemalangan. Kenapa? Karena Naomi dan suaminya Elimelek waktu itu di Bethlehem ada kelaparan besar, kalau teman-teman baca. Ya, makanya mereka ambil keputusan untuk pindah dari Bethlehem ke negeri Moab. Mereka merantau. Nah, disinilah hikmat manusia. Memang kita manusia selalu berusaha mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak salah. Ishak pun sama waktu itu. Cuman Ishak bertanya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Padahal lagi susah, cuma Ishak nurut kan. Digali lagi sumur bapaknya yang Yakub itu, sehingga Ishak bisa menabur, menghasilkan 100 kali lipat ganda. Tapi ini kelihatannya di sini di firman nggak ada baca seperti itu. Saya lihat ini Naomi dan Elimelek pindah dari Bethlehem ya ke Moab. Ya. Di sana memang mereka selamat, bisa menyelamatkan diri dari kelaparan di Bethlehem. Ya, tetapi ingat, seringkali yang dicari manusia di dunia ini kan harta ya teman-teman. Dia mengejar harta, kerja gila-gilaan pagi, siang, malam ya kan, sampai anak-anaknya nggak keurus di rumah. Suami istri kerja, anak cuma jadi anaknya suster atau anaknya pembantu di rumah neni. Yang dicari selalu neninya. Kalau neninya pulang kampung, dia nangis-nangis gak bisa tidur sampai badannya panas. Panik orang tuanya. Kenapa? Karena memang yang diurus oleh si neninya, bukan oleh orang tuanya. Ya, hal yang sama dialami oleh Naomi, Elimelek dan kedua anaknya, yaitu situ bisa disebut anaknya namanya ini siapa yang saya catat di sini, ada 2 orang anaknya ya, itu Mahlon dan Kilion. Tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan mengambil suaminya Naomi, Elimelek. Elimelek meninggal. Manusia bisa berusaha ya, mencari jalan untuk bisa memuaskan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan berkata lain.
Suaminya Naomi diambil, Elimelek meninggal. Sehingga Naomi menjadi janda harus membesarkan kedua anaknya. Ya, Mahlon dan Kilion. Dan akhirnya berjalan Mahlon dan Kilion bisa mendapat istri yaitu Orpa dan Rut di sana. Tetapi tidak berhenti di sana. Si Kilion dan Mahlon pun 10 tahun kemudian diambil oleh Tuhan. Sehingga Naomi menjadi janda, Rut dan Orpa pun menjadi janda. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita mesti belajar bahwa rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Ini adalah yang dibilang dalam Rut yang pertama adalah kemalangan yang dialami oleh Naomi. Ya. Tapi di sini Naomi tidak mengeluh, tidak menggerutu. Bahkan di ayat 9 kalau teman-teman baca, dia memberkati Orpa dan Rut. Supaya karena Naomi bilang saya mau pulang aja lah ke Bethlehem. Karena anak-anak udah nggak ada, apa sih diharapkan? Sebagai orang tua yang mempunyai anak, pasti mengharapkan anaknya menikah. Setelah menikah punya cucu, betul nggak? Hiburan orang tua adalah cucu. Saya sekarang lagi nunggu cucu nih. Anak udah married, tapi belum nongol-nongol cucunya. Kita doa terus, ya. Tapi ini anaknya meninggal. Suaminya meninggal. Anaknya meninggal. Ini kejadiannya kejadian Ayub. Apa yang bisa diharapkan lagi? Naomi seorang janda merantau sendiri. Tapi dia tidak mengeluh. Dia bahkan memberkati Rut dan Orpa. Inilah yang Tuhan mau. Persis juga kalau kita baca kitab Ayub. Ayub walaupun mengalami cobaan sampai anaknya semua diambil, hartanya diambil, dia berdoa untuk teman-teman. Ingat, doa tadi ya. Doa, tetaplah berdoa. Ya. Makanya firman Tuhan bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, tetaplah berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam segala hal loh, ada kata-katanya. Bukan momen-momen tertentu, ya, dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Nah, ini ceritanya si Naomi ini mungkin nanti teman-teman baca deh. Jadi Rut pasal 1 itu adalah mengenai kemalangan. Ya. Sampai di ayat 20 waktu Naomi datang, balik teman-temannya bilang, "Wah, selamat datang Naomi." Zaman dulu kan nggak ada WhatsApp ya teman-temannya. Ada Facebook, jadi memang berita tuh lama nyampenya. Jadi teman-teman juga pada kangen gitu loh. Wah, seneng yang lihat Naomi, dibilang Naomi dianggap udah sukses dan sebagainya. Atau ceritanya kan, suaminya udah meninggal, anaknya udah meninggal, apa yang mau diharap. Makanya Naomi bilang jangan sebut saya Naomi. Naomi kan artinya membawa kegembiraan ya. Dia bilang panggil aku Mara karena aku lagi pahit. Ya wajar lah. Sifat manusia kalau mengalami hal seperti itu pasti ada kepahitan, kekesalan. Kenapa sih Tuhan melakukan hal ini kepada saya? Ya, ini pesan Tuhan, ingat kepada anak-anak, perjalanan hidup kita masih panjang. Jadi belajarlah proses kehidupan itu dari misteri menuju victory itu ada yang namanya penderitaan. Makanya masuk dalam pasal kedua Rut, kalau kita baca ada kegigihan. Ya, di sini walaupun Naomi sudah merela melepaskan mantu-mantunya, kasihan kan biar dia kawin lagi lah si Orpa sama Rut. Ya, anak gua kan udah meninggal, nggak bisa ngasih cucu ke lu, ngapain? Lu kawin lagi deh, gua mau pulang aja ke Bethlehem. Ya, mereka sebenarnya nggak mau. Tapi Rut memberikan blessing di ayat 9. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan yang dicari. Ya, Naomi tidak menyarankan udah lu kalau gitu menyembah aja nabi-nabinya orang Moab, Chemos gitu kan. Tidak. Naomi tetap berpesan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, Orpa kembali ke keluarganya, tapi Rut nggak mau. Rut tetap setia mengikuti Naomi. Di sini juga kita melihat
iman percayanya Rut luar biasa. Walaupun tiada harap, dia tetap mendampingi mertuanya untuk pulang ke Bethlehem. Karena Rut bilang, bangsamu adalah bangsaku, Tuhan Allahmu adalah Allahku. Itu luar biasa. Percaya, makanya tadi yang Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menaruh harap. Itu pesanan Tuhan, diberkati orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Ya, jangan kepada manusia. Ya, manusia bisa membuat kita kecewa. Dan akhirnya kalau kita lihat ceritanya, di sanalah terjadilah pertemuan dengan Boas dan sebagainya. Ya, Boas sebenarnya masih family-nya mereka, ya, ponakannya si Naomi. Itu anak dari keluarga Ahimelek. Jadi suaminya Naomi punya anak itu, punya saudara, punya anak si Boas. Si Boas ini orang yang baik hati, ya. Dan akhirnya cerita terjadilah Rut itu bekerja kepada Boas, ya. Rut mendapat perkenanan dari Boas, ya. Dan Tuhan sudah mengatur semua rencananya, ya, tidak berhenti bahwa Rut akhirnya menjadi istrinya Boas. Ya, Rut seorang janda mendapat dipinang oleh Boas dan akhirnya menjadi istrinya Boas. Ya, meneruskan keturunannya, keluarganya si Ahimelek. Ya, disitulah kegigihan, itu proses. Sebelumnya Rut harus bekerja di ladang, ya, memetik gandum dan jelai, itu proses. Ya, dia mau merendahkan diri sehingga Tuhan mengangkat dia melalui Boas. Akhirnya melalui proses kegigihan tadi, dia melewati proses kesengsaraan dan kegigihan, dia bertekun kepada Tuhan, dia dan percaya kepada Tuhan, ya. Akhirnya dia percaya. Di pasal ketiga adalah pasal yang bahas mengenai percaya. Ya. Akhirnya dia diangkat menjadi istrinya Boas. Dan yang terpenting, bukan hanya di sana, teman-teman. Tuhan selalu mempunyai rencana lebih dari kita. Ya, padahal Naomi membawa Rut kembali. Tujuannya supaya Rut pertama tetap percaya kepada Tuhan. Kedua, Rut bisa membuka lembaran baru, tidak hanya mengandalkan anak yang sudah meninggal. Karena nggak ada keturunan. Ya. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan memberikan lebih dari itu. Ya, rencana Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan selalu memberikan rencananya indah pada kita. Ya. Ini firman Tuhan bilang di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ya. Karena teman-teman bisa baca, ini ayat Mas juga. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, sini makanya Tuhan ingatkan, di dalam setiap kali kita menghadapi proses kehidupan, yaitu tadi dari misteri sampai victory, dari masalah penderitaan sampai kemenangan, ingat selalu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena firman-Nya Matius 10, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu manusia selama hidup di dunia pasti akan mengalami letih lesu dan berbeban berat. Pasti. Ya. Makanya Tuhan mengundang, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang.
Tadikukan kesengsaraan, penderitaan. Ya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan tahu bahwa manusia selalu tuh takut, khawatir dari dulu. Ya, ingat nggak waktu Petrus berjalan di atas air? Awalnya kan dia minta, Tuhan, kalau memang Engkau adalah Tuhan, kiranya aku bisa berjalan di atas air. Tuhan bilang, kemarilah. Petrus berjalan di atas air. Tapi begitu Petrus melihat gelombang, dia ragu dan akhirnya dia tenggelam. Ya, itulah manusia sifatnya takut. Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya, damai apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Karena rancangan Tuhan itu jauh lebih besar, ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu ingat bahwa proses kehidupan itu butuh yang namanya kegigihan, butuh namanya percaya sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Ya, itu yang namanya seringkali waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu dibilang apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya kita digesek. Ya banyak gesekan dalam kehidupan. Ya, sehingga kita akan menjadi lebih kuat, bertumbuh dalam iman. Ya, jangan sampai kita mengandalkan yang lain, tapi andalkanlah Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Ya, di sini pesan Tuhan bahwa belajarlah seperti yang dilakukan Naomi, selalu mau mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita mau baca dalam akhirnya Naomi mengalami kegembiraan, ya teman-teman ya. Kita bisa baca di dalam ya. Di situ dikatakan di dalam kitab Penutup 4. Bentar ya teman-teman, saya buka dulu ya. Ini masa kemenangan yang dialami oleh Ruth. Di sini kita perlu baca di dalam nilai Tuhan bekerja ya untuk membawa kemenangan bagi Naomi. Sebab perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, jadi orang lain nih, ya bukan Naomi sendiri. Terpujilah Tuhan, ya sampai Naomi menjadi berkat, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu untuk melihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Ya, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Itulah seorang nenek yang sedang terima cucu ya. Dialah yang mengasuhnya, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai dan ayah Daud. Teman-teman bayangin, Tuhan Yesus kan dari keturunan Isai dan Daud. Kalau sampai waktu itu Naomi bunuh diri, atau Ruth juga bunuh diri, bingung kan Tuhan Yesus akhirnya lewat mana? Jadi Tuhan itu sudah merancangkan sesuatu yang lebih. Makanya sejauh tinggi langit dari bumi, demikian rancanganku daripada rancanganmu. Jadi Tuhan Yesus nggak hanya menjawab doa Naomi supaya si Ruth mendapat suami lagi, yaitu si Boaz. Tapi Tuhan kasihnya lebih bonusnya. Sampai keturunan yang menghasilkan keturunan
anaknya Rut, yaitu si Obed. Obed ini adalah bapak leluhurnya dari Isai dan Daud. Raja Daud. Itu lahir dari proses penderitaan yang dialami oleh Naomi Rut. Akhirnya membawa kemenangan. Lahirlah Tuhan Yesus, keturunan Daud, yang bisa menyelamatkan kita semua bangsa ini. Ya, jadi message-nya di sini bahwa proses perjalanan iman itu, ya, itu butuh ketahanan, ketabahan dan ketahanan. Ya, jadi ada 3 hal di sini yang mau disampaikan dalam proses perjalanan iman itu. Ya, kita harus berani untuk move on, percaya kepada Tuhan. Jangan selalu kita menangisi diri kita sendiri. Kok kita ngalamin kayak gini ya? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan lupa sama kita? Jangan, karena itu akan buka celah, mengakibatkan iblis akan menarik semua pikiran kita, akhirnya kita terjerat masuk ke dalam dosa. Ya, sehingga yang tadi saya bilang, manusia akhirnya bisa melupakan Tuhan dan salah bergaul, bisa juga akhirnya bunuh diri. Ya. Yang kedua, harus dalam setiap saat itu kita mengandalkan Tuhan. Terus berdoa, Tuhan bilang. Terus berdoa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dilakukan juga oleh Naomi. Dia tidak mencari Allah lain, dia tidak bersungut-sungut, bahkan dia memberkati Rut dan Orpa. Walaupun tidak ada harap, anaknya sudah meninggal dua-duanya. Ya, bagaimana caranya Rut dan Orpa bisa membawa keturunan buat si Naomi? Ya, Naomi suami juga udah nggak ada. Emang bisa dia mendapat keturunan lagi? Nggak mungkin. Walaupun tiada harap, kita selalu berharap kepada Tuhan. Oke, firman-Nya, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, ya, dan menaruh harap pada Tuhan. Yang ketiga, harus selalu kita berserah kepada Tuhan. Surrender. Kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, saya tidak panjangkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya hanya mengingatkan bahwa proses perjalanan kehidupan manusia pasti melewati masa kesengsaraan. Makanya Tuhan bilang bertekunlah seperti Naomi, percaya, dan akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Dari misteri kepada victory ada 2 step yang harus kita jalani, yaitu kegigihan dan percaya. Tanpa proses kegigihan dan percaya, kita tidak akan mungkin mendapat kemenangan. Walaupun Tuhan berjanjikan bahwa aku akan memberi kemenangan, memegang tangan kananmu dan membawa kemenangan, tapi kita harus berusaha, percaya kepada Tuhan, beriman ya kepada Tuhan, menaruh harap pada Tuhan, jangan duduk diam manis saja. Seperti yang dia lakukan Naomi mau move on dari masalahnya, balik dari Moab ke Bethlehem. Dia percaya bahwa Tuhan menyediakan ya yang lebih baik, yaitu Boaz disediakan dan memberikan keturunan yang akhirnya menghasilkan keturunan namanya Obed. Dia adalah keturunan yang menghasilkan dari Isai dan Daud, yang menghasilkan keturunan buat Tuhan Yesus. Terima kasih firman Tuhan pagi hari ini. Saya harapkan ini memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Kau sampaikan Bapa. Terus ajarkanlah kami anak-anak-Mu tidak kecewa, takut, dan pahit hati. Walaupun perjalanan kehidupan yang kami alami selalu mengalami berat, berikanlah kami tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu boleh menghibur kami. Setiap pagi terus kami boleh bergaul karib dan bersekutu dengan Tuhan, dan selalu menaruh harap kepadamu Bapa. Berikanlah kami hati yang baru, Roh-Mu yang baru. Jauhkanlah kami dari hati yang keras, berikanlah kami hati yang taat padamu.
Biarlah apa yang kau tanam kepada kami Tuhan sebagai benih yang kau tanam. Walaupun kami mengalami masa gelap, tapi kami tahu tujuan akhir bahwa kau memberi kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan semua ini kepada host. Terima kasih.